Negara industri di dunia menjadi penyumbang jejak karbon yang cukup tinggi. Keberadaan jejak karbon yang semakin meningkat menyebabkan perubahan lingkungan yang cukup signifikan, khususnya pemanasan global. Pemasaran karbon merupakan kompensasi yang dikeluarkan oleh negara industri kepada negara yang memiliki hutan sebagai penyerap karbon. Hutan menjadi salah satu penyangga penyerap karbon di bumi. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kawasan konservasi hutan karbon terbesar di dunia yang memiliki potensi menyerap karbon hingga 5,5 gigaton. Hampir 10% kredit karbon di bumi berasal dari negara Indonesia. Dengan luas hutan sebesar 36,5 juta hektar, jika dijual di pasar karbon, angkanya dapat mencapai 1.400 sampai 1.600 triliun. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting. Penyebaran hutan yang ada di seluruh bumi tentu bukan tanpa alasan. Keberadaan hutan ternyata membawa dampak yang positif baik bagi manusia maupun lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Fungsi utama dari hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman lebat ialah untuk menyerap karbon dioksida yang ditimbulkan oleh manusia, kendaraan bermotor, limbah pabrik, maupun sumber-sumber lainnya. Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Hutan sendiri juga merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Tentunya, oksigen yang dihasilkan oleh hutan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Tidak heran kalau hutan mendapat julukan sebagai paru-paru dunia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu kesatuan ekosistem, maka hutan memiliki fungsi sebagai pelindung bagi setiap sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya. Keberadaan hutan yang ada di Indonesia masih diperlukan adanya upaya pengembangan dan perlindungan untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem hutan. Salah satu contohnya yakni melakukan konservasi hutan. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok pengawetan tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Di samping menjaga kelestarian hutan, ternyata hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pemasaran karbon. Lalu, apa sih pemasaran karbon itu? Jadi, pemasaran karbon atau carbon trading merupakan suatu aktivitas jual beli sertifikat oleh perusahaan atau komunitas yang melakukan konservasi terhadap hutan, yang pada akhirnya proyek-proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi total emisi karbon yang tersebar ke udara. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 14 yang menyatakan bahwa pemasaran karbon ialah aktivitas pemasaran di sektor jasa yang berasal dari upaya pengelolaan hutan yang menghasilkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Kedepannya, pemasaran karbon diharapkan bukan saja sebagai alternatif pembiayaan perubahan iklim, tetapi pemasaran karbon juga diharapkan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi energi dan efisiensi pembiayaan, khususnya untuk pembangunan rendah karbon di tingkat domestik. Yang kedua, untuk mempercepat pembangunan energi sumber daya terbarukan. Yang ketiga, menggalang dana untuk konservasi lingkungan dan sumber daya alam. Yang keempat, meningkatkan peran swasta dan industri dalam mitigasi perubahan iklim nasional. Dan yang terakhir, menjadi motor penggerak ekonomi domestik. Dalam peluang yang cukup besar terkait dengan pemasaran karbon, Indonesia memiliki wilayah hutan yang kini sudah mulai dikembangkan untuk pemasaran karbon. Salah satu contohnya yakni Provinsi Kalimantan Timur. Seperti yang diketahui, Kalimantan merupakan salah satu provinsi dengan luas hutan terluas di Indonesia, yakni seluas 14,6 juta hektar. Oleh karena itu, Kalimantan Timur memiliki potensi perdagangan karbon yang tinggi.
Gubernur Kalimantan Timur mengatakan bahwa terdapat dua proses pemasaran penurunan emisi karbon yang akan dilakukan. Yang pertama, proses pemasaran melalui perdagangan dua pihak atau bilateral bisa memakan waktu 2-6 bulan tergantung kesiapan dokumen perdagangan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Yang kedua, untuk pemasaran melalui proses lelang, maka calon pembeli akan lebih banyak sehingga harga penurunan emisi per ton karbon dioksida bisa melebihi dari harga yang terjadi pada perdagangan dua pihak atau bilateral. Perkenalkan, nama saya Fauzia Sunadis dari ESL 59. Aku Citra dari ESL 59. Kenalin, nama aku Kia dari ESL. Kalian tahu nggak sih kalau karbon dapat diperjualbelikan? Tahu? Tahu. Apa sih yang kalian ketahui tentang pemasaran karbon itu sendiri? Menurut saya carbon trading itu kompensasi ya yang diberikan oleh perusahaan industri gitu atau negara industri kepada negara yang bisa menyerap emisi karbon. Kalau setauku itu jual beli karbon mirip kayak, jadi negara-negara industri itu membeli karbon dari negara-negara penghasil udara oksigen gitu. Setahu aku, kalau jual beli karbon itu dari kayak kebijakan perdagangan karbon kayak gitu. Jadi kayak jual beli sertifikat dan tujuannya itu buat mitigasi perubahan iklim. Menurut kalian, apakah potensi hutan di Indonesia sangat cocok untuk melakukan perdagangan karbon? Menurut saya sangat cocok ya, apalagi Indonesia itu kan kaya akan sumber daya hutannya gitu. Kalau ngelihat dari banyaknya hutan dan sumber daya hutan di Indonesia, menurut aku cocok sih dan berpotensi buat dijadiin pemasaran karbon. Mungkin aku kurang tahu tentang kehutanannya, tapi untuk di Indonesia sendiri sepertinya lumayan berpotensi. Apa harapan kalian setelah adanya penerapan pemasaran karbon di Indonesia? Harapan saya karena Indonesia juga potensi hutannya itu sangat luas, jadi kemungkinan besar Indonesia bisa melakukan carbon trading ya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Mungkin harapannya dengan adanya pemasaran karbon ini dapat menurunkan emisi karbon di atmosfer ya. Jadi akhirnya perubahan iklim itu menurun gitu. Kalau untuk harapannya sendiri, semoga dengan adanya pemasaran karbon bisa mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia memiliki potensi hutan yang cukup besar. Di samping kita menjaga hutan melalui konservasi, kita juga dapat memanfaatkan hutan melalui pemasaran karbon dalam melangkah menjaga lingkungan dan potensi pendapatan negara. Kita sebagai mahasiswa juga dapat berkontribusi untuk mengurangi jejak karbon dengan melakukan langkah kecil yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kita ingin pergi ke kampus, kita menggunakan sepeda. Ayo, mari bersama-sama selamatkan bumi dengan menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pemasaran karbon di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NIM H4401221053. Perkenalkan, nama saya Rida Walia dengan NIM H4401221032. Perkenalkan, nama saya Rizka Ihmawati dengan NIM H440121037. Dari tugas PBL, mata kuliah Ekonomi Lingkungan dengan judul Pemasaran Karbon dan Konservasi Hutan Sebagai upaya melindungi lingkungan serta meningkatkan pendapatan.